Pernah nggak sih kita ngebayangin hidup di dunia di mana harga BBM cuma 1.000 perak per liter? Wah, pasti langsung gaspol kemana-mana ya. Yang biasanya mikir-mikir buat jalan-jalan keluar kota, langsung berangkat tanpa beban. Tapi tunggu dulu, apakah BBM murah itu benar-benar anugerah? Atau justru ada dampak tersembunyi yang bakal bikin kita menyesal? Oke, mari kita bayangkan. Skenario ini, harga BBM tiba-tiba turun drastis. Semua orang senang, dari supir angkot sampai anak muda yang doyan nongkrong malam-malam. Pom bensin penuh, tapi nggak ada yang ngeluh karena ya murah bro. Tapi ada satu masalah kecil, jalanan mendadak jadi kayak parkiran raksasa. Kendaraan di mana-mana yang biasanya mikir 2 kali buat naik mobil sendirian, sekarang langsung cuek aja, kan murah. Akibatnya macet di mana-mana. Oke, sebelum kita langsung masuk ke topik bahasan, jangan lupa seperti biasa saya mau minta kepada Anda untuk support channel kita dengan like, komen, share, dan juga subscribe supaya kita semakin semangat bikin konten-kontennya. Oke, kita start dulu intronya guys. Bayangin aja, dulu mungkin cuma jam berangkat kerja sama pulang kantor yang bikin macet. Sekarang jam 2 siang pun jalanan masih padat. Bukan karena ada demo atau kecelakaan, tapi karena semua orang punya alasan buat berkendara. Yang tadinya kan minimarket cukup jalan kaki 5 menit, sekarang naik motor biar efisien. Yang tadinya mager ke rumah temen, sekarang malah nyamperin tiap hari. Padahal coba buat scroll TikTok bareng. Tapi nggak cuma macet yang jadi masalah. Kalau kendaraan makin banyak di jalan, otomatis polusi juga makin parah. Langit biru yang biasanya bisa kita lihat setelah hujan, sekarang cuma jadi kenangan. Udara makin pekat, dan paru-paru kita, ya makin kerja keras menyaring asap knalpot. Bisa dibilang kalau BBM murah terus-terusan, mungkin masker bukan cuma buat pandemi, tapi jadi kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke sisi yang lebih dalam. Pernah kepikiran nggak dari mana pemerintah dapat duit buat subsidi BBM? Yap, dari pajak. Artinya, meskipun harga BBM di pemurah, uang rakyat tetap yang dipakai buat nutupin selisihnya. Kalau subsidi makin gede, anggaran buat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa berkurang. Jadi, kalau kalian masih sering ketemu jalanan berlubang dan sekolah negeri yang bangkunya reot, ya salah satunya karena duitnya lari ke subsidi BBM. Dan ada satu lagi efek yang jarang disadari kalau BBM murah. Orang cenderung malas beli kendaraan irit atau transportasi umum. Ngapain beli mobil listrik mahal kalau bensin masih murah? Ngapain naik bus kalau bisa naik motor sendiri? Akhirnya, perkembangan teknologi kendaraan ramah lingkungan jadi lambat, dan kita terus-terusan bergantung pada energi fosil yang makin lama makin menipis. Jadi kesimpulannya, BBM murah itu enak di awal, tapi bisa jadi bencana dalam jangka panjang. Macet makin parah, polusi makin tinggi, anggaran negara jebol, dan kita terus-terusan bergantung pada kendaraan boros bahan bakar. Makanya solusinya bukan sekedar minta BBM murah, tapi gimana kita bijak menggunakannya. Kalau memang bisa jalan kaki atau naik transportasi umum, kenapa harus selalu pakai kendaraan pribadi? Kalau bisa hemat bahan bakar, kenapa harus boros? Intinya, jangan sampai kita terlena dengan harga BBM yang murah sekarang, tapi harus bayar mahal di masa depan. Karena pada akhirnya, subsidi BBM itu kayak hutang yang harus kita lunasi nanti. Entah dalam bentuk pajak yang naik, lingkungan yang makin rusak, atau waktu yang habis karena kemacetan yang tidak ada ujungnya. Jadi, kalian tim BBM murah terus, atau tim bijak berkendara? Coba kasih pendapat kalian di komentar.
Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.